Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai program linier. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Roharisah, Halimatus Sa'diyah, dan Siti Safaratul Hasanah. Langsung saja ke bahasan materi, yaitu materi yang pertama mengenai pengertian program linier yang akan dibawakan oleh Siti Safaratul Hasanah. Kemudian langkah-langkah program linier yang akan dibawakan oleh Halimatus Sa'diyah, dan yang terakhir saya mengenai program linier dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman bisa menyimak video dari kami. Selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Siti Safaratul Hasanah dengan NIM 23070190091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian program linier. Ada beberapa pengertian. Pengertian program linier. Program linier berasal dari kata pemrograman dan linier, di mana pemrograman sendiri yang memiliki arti yaitu perencanaan, sedangkan linier yang berarti bahwa fungsi yang digunakan merupakan fungsi linier. Program linier adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linier yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum. Maka program linier adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Program linier adalah suatu model dari penelitian operasional atau OR. OR adalah suatu metode untuk memecahkan masalah optimasi. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 23070190054. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah program linier. Langkah-langkah program linier berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan optimasi menggunakan teknik program linier, yaitu langkah yang pertama, tentukan variabel-variabel kendalanya. Yang kedua, tentukan fungsi tujuan. Yang ketiga, susunan model dari variabel-variabel kendalanya. Yang keempat, gambarlah grafik dari model yang telah dibuat. Yang kelima, tentukan titik-titik potong dari grafik. Yang keenam, tentukan daerah penyelesaian yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu hitunglah nilai optimum dari fungsi tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Harisah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai contoh program linier dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perhatikan gambar sebagai berikut. Yang pertama mengenai penjual buah. Yang kedua mengenai penjual sayur yang sedang bertransaksi dengan si pembeli. Yang ketiga mengenai butik atau toko baju. Yang keempat mengenai toko sepatu. Dari keempat aktivitas tersebut mempunyai permasalahan yang hampir sama, yaitu mengenai pengoptimalan, seperti pengoptimalan maksimalkan laba dan meminimumkan ongkos harga belinya atau harga modalnya supaya dapat mencapai laba yang sebanyak-banyaknya atau laba yang diinginkan. Maka dari itu, program linier sebagai solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus-kasus tersebut. Contoh, seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria yaitu 20.000 per pasang dan sepatu wanita 16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan wanita berturut-turut 6.000 dan 5.000. Mengingat kapasitas kios atau toko, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Hitunglah berapa keuntungan maksimumnya. Diketahui seumpama diibaratkan
sepatu pria sebagai variabel X dan sepatu wanita sebagai variabel Y. Nah, kita cari fungsi kendalanya dulu, di mana harga modal dari sepatu pria yaitu 20.000 per pasang dan untuk wanita 16.000 per pasang. Uang modalnya hanya cukup 8 juta, tidak lebih dari 8 juta. Berarti bisa ditulis 20.000 X ditambah 16.000 Y kurang dari sama dengan 8 juta. Bisa disederhanakan menjadi 5X ditambah 4Y kurang dari 2.000. Itu fungsi kendala 1. Untuk yang fungsi kendala 2, itu kan ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 450 pasang sepatu. Itu menjadi fungsi kendala yang nomor 2, di mana Y dan X lebih dari sama dengan 0. Sedangkan fungsi tujuannya yaitu di soal diketahui bahwa keuntungan dari penjualan sepatu pria yaitu berjumlah 6.000 dan sepatu wanita 5.000. Maka fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 6.000X ditambah 5.000Y. Langkah selanjutnya yaitu menggambar grafik. Sebelum menggambar grafik, kita tentukan dulu titik koordinat dari fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama yaitu 5X ditambah 4Y sama dengan 2.000. Maka kita mengenalkan X-nya, maka kita ketemu Y, yaitu sama dengan 400. Kita mengenalkan Y-nya, ketemu 500. Maka 0,500 dan 400,0. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua, X ditambah Y sama dengan 450. Maka menjadi X mengenalkan X ketemu Y 450, mengenalkan Y nya 450, jadi 0,450 dan 450,0. Setelah itu gambarlah grafiknya. Tadi kan 0,450 450,0 garis itu ya yang bawah, terus 400,500, berarti ambil garis yang di atas. Fungsi kendala 1, 2 tadi kan lebih dari 0 semua, berarti daerah penyelesaiannya terdapat di dalam segitiga karena posisi 0 kan ada di titik A tadi. Lalu itu kan ada titik yang menyinggung antara garis B dan D. Di titik C itu kan garis persinggungan antara dua garis. Kita mencari titik C itu berapa titiknya, titik koordinat C itu berapa. Caranya yaitu mengeliminasi dari persamaan fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2. Itu kan 5X ditambah 4Y sama dengan 2000 fungsi kendala 1, X ditambah 450 fungsi kendala 2. Kita menyamakan dulu, itu yang atas kali 1 yang bawah kali 4 menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 2000 dan 4X ditambah 4Y sama dengan 1800. Kita mengenalkan Y nya ya, berarti dikurang 4 ini. 5X dikurangi 4X sama dengan X, 2000 dikurangi 1800 adalah 200. Udah ketemu X nya, kita tinggal masukin X nya dalam persamaan tadi. X ditambah Y sama dengan 450, kita masukkan X nya, 200 ditambah Y sama dengan 450, Y sama dengan 450 dikurangi 200, Y sama dengan 250. Nah, kita ketemu titik C yang tadi persinggungan antara garis fungsi kendala 1 dan garis fungsi kendala 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan terhadap fungsi tujuan. Tadi kan fungsi tujuannya Z sama dengan 6000X ditambah 5000Y. Titik dari daerah penyelesaian itu kan ada A 0,0, B 400,0, C 200,250 dan D 0,450. Yang pertama kita substitusikan terhadap A. 0 kan pastinya 0 ya, berarti itu keuntungan maksimumnya 0. Yang B 400,0, dimana 400 nya diganti dengan X. 6000 dikali 400 ditambah 5000 dikali 0 sama dengan 2.400.000. Ini keuntungan dari B.
Untuk yang C 2.200,250 yaitu 6.000 dikali 200 ditambah 5.000 dikali 250. Hasilnya yaitu 1.200.000 ditambah 1.250.000 sama dengan 2.450.000. Nah, yang titik D yaitu 0,450 di mana nolnya sebagai X, 450 sebagai Y. 6.000 kali 0 0 ditambah 5.000 kali 450 yaitu 2.250.000. Maka dari keempat titik keuntungan maksimumnya yaitu 2.450.000. Berarti ada di titik C, yaitu di mana X, Y-nya 200,250. Mungkin itu saja video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.